Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi atas wabarakatuh. kesempatan yang diberikan. Di sini kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami, yaitu model evaluasi tripartit. Jadi untuk tidak membuang-buang waktu, saya persilahkan kepada pemateri untuk menjelaskan apa itu model evaluasi tripartit. Baik, terima kasih Ibu Moderator yang terhormat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tentunya kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul model evaluasi tripartit. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, perlu kita ketahui terlebih dahulu, yaitu di dalam melakukan evaluasi dapat menggunakan berbagai pendekatan, metode, dan teknik yang tepat untuk menghimpun data untuk disampaikan kepada penyelenggara, pengelola, dan pelaksana program, serta pihak-pihak lainnya yang terkait sebagai masukan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penghentian, perluasan, perbaikan, dan peningkatan program pendidikan luar sekolah. Oke, berikutnya tentang model evaluasi tripartit, program tripartit. Model evaluasi 4 level dikenal pertama kali pada tahun 1959 ketika Donald Kilpatrick menulis 4 seri artikel dengan judul Techniques for Evaluating Training Programs yang diterbitkan dalam Training and Development di Journal of the American Society for Training and Development atau dalam kurung ASTD. Artikel-artikel tersebut menggambarkan evaluasi 4 level yang diformulasikan oleh Kilpatrick berdasarkan konsep dari disertasi beliau pada University of Wisconsin, Madison. Kilpatrick dan Kilpatrick JD mengemukakan tiga alasan spesifik dalam melakukan evaluasi program pelatihan, yaitu yang pertama, untuk menjustifikasi keberadaan anggaran pelatihan dengan memperhatikan bagaimana program pelatihan tersebut berkontribusi pada tujuan dan sasaran organisasi. Yang kedua, penentuan apakah suatu program pelatihan dilanjutkan atau tidak. Dan yang ketiga, serta memperoleh informasi mengenai bagaimana cara meningkatkan program pelatihan di masa mendatang. Metode evaluasi 4 level mempresentasikan sebuah sekuen dari setiap tahapan untuk mengevaluasi program pelatihan. Sekuen yang dimaksud adalah setiap level harus dilakukan secara bertahap. Hal tersebut karena setiap level dalam model 4 level adalah penting dan setiap level memberi dampak pada level-level berikutnya. Oke, level-level dalam model Kilpatrick ini terdiri dari 4 level, yaitu yang pertama atau 4 tahapan ya. Yang pertama tahap reaction, yang kedua tahap learning, dan yang ketiga tahap behavior, dan yang keempat tahap result. Tahap reaksi yang pertama, di dalam tahap ini biasanya terdapat beberapa pertanyaan dari peserta terkait dengan kepuasan peserta kepada program yang dilaksanakan. Diketahui proses evaluasi pada tahap ini berfungsi untuk mengetahui respon dari pelatihan yang kemudian hasil dari respon peserta tersebut menjadi sebuah informasi secara kuantitatif yang dapat menjadi masukan bagi pihak penyelenggara program kegiatan tersebut sehingga dapat digunakan dengan maksud meningkatkan kinerja dan kualitas dan program pelatihan yang dilakukan selanjutnya. Yang kedua, tahap belajar. Proses pengukuran dalam evaluasi tahap belajar dilakukan dengan menggunakan berbagai aspek, terdiri dari pengetahuan yang telah didapat dan dikuasai peserta, kemudian perubahan sikap dari peserta dengan menjadi lebih baik, dan peningkatan dari keterampilan peserta menjadi lebih berkembang. Fungsi dari proses evaluasi tahap ini adalah untuk mengukur pencapaian proses pembelajaran sampai pada fase tertentu yang hasilnya digunakan untuk perbaikan proses berikutnya. Berikutnya tentang
tentang 3 tahap behavior atau perilaku. Level behavior merupakan level pelaksanaan upaya perubahan tingkah laku dari partisipasi agar betul-betul terjadi perubahan tingkah laku yang diharapkan sesuai dengan rumusan tujuan akhir program pelatihan. 4 keadaan atau kondisi yang diperlukan agar terjadinya perubahan tingkah laku, yaitu bahwa yang pertama, partisipasi harus memiliki keinginan untuk berubah. Yang kedua, partisipasi harus tahu apa yang harus dan bagaimana mengerjakan sesuatu. Dan yang ketiga, partisipan harus bekerja sesuai dengan aturannya dengan benar. Dan yang keempat, partisipan harus diberikan penghargaan terhadap setiap perubahan positif tingkah laku. Oke, mungkin itu dari saya persilakan kepada rekan saya untuk melanjutkan pembahasan berikutnya. Ya, saya akan melanjutkan penjelasan dari materi pertama. Ya, selanjutnya adalah tahap dampak atau evaluasi result. Ya, jadi evaluasi dampak ini difokuskan pada hasil akhir atau final result yang terjadi karena peserta diklat setelah mengikuti suatu program menurut Kirkpatrick yang termasuk dalam kategori hasil akhir dari suatu program pembelajaran, diantaranya adalah kenaikan produktivitas, peningkatan kualitas, menurunnya biaya, penurunan kuantitas, terjadinya kecelakaan kerja, penurunan turnover, dan kenaikan keuntungan. Ya, selanjutnya adalah kelebihan daripada model evaluasi Kirkpatrick. Ya, yang pertama adalah kelebihan daripada model evaluasi Kirkpatrick ini lebih komprehensi karena mencakupi aspek kognitif, kemahiran, dan efektif. Yang kedua adalah objek evaluasi tidak hanya belajar semata-mata, tetapi juga meliputi proses, output atau outcome. Yang berikutnya adalah lebih mudah diterapkan untuk level kelas karena tidak terlalu banyak melibatkan pihak-pihak lain dalam proses evaluasi. Yang terakhir adalah kekurangan daripada model evaluasi Kirkpatrick ini, yaitu kurang memperhatikan input. Malahan keberhasilan pembelajaran juga dipengaruhi oleh input. Yang berikutnya adalah untuk mengukur impact sulit dilakukan karena selain sulit tolak ukurnya juga sudah di luar jangkauan narasumber maupun penyelenggara diklat. Iya, mungkin itu saja materi dari kami kelompok 8. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.